Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang mulia ini yaitu Tech Talk. Sehingga dapat salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam ibadah dan bekerja beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat BSI yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema yang dekat dengan keseharian kita, yaitu kerja sebagai ibadah. Kalimat ini sering kita dengar, namun jika kita renungkan, apakah setiap pekerjaan otomatis benar ibadah atau ada syarat yang mesti dipenuhi? Pertama, Islam memandang kerja sebagai sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyayarallahu ngamalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadat fayunabbiyukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa aktivitas termasuk pekerjaan sehari-hari akan dinilai oleh Allah. Rasulullah SAW juga menegaskan jika pekerja melalui contoh hidup para nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan asal tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Dari sini kita memahami bahwa bekerja secara halal dan sungguh-sungguh merupakan bentuk ibadah. Islam menekankan bukan hanya apa yang dikerjakan, tapi bagaimana melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu, mengerjakannya dengan itkon, bersungguh-sungguh atau profesional. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman nomor 5013 disahihkan oleh Al-Albani. Ini berarti pekerjaan menjadi lebih bermakna ketika dilaksanakan dengan tanggung jawab, kompetensi, dan integritas. Profesionalisme adalah bagian dari nilai ibadah ketika niat diarahkan kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Di sisi lain, ada kondisi di mana pekerjaan bisa kehilangan nilai kebaikannya atau bahkan membawa dosa. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda itu, orang lain itu, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam konteks profesional, hal ini relevan terhadap tindakan yang menyalahi etika dan amanah, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, ketidakjujur dalam laporan, atau pengabaian tanggung jawab yang nyata. Ketika penghargaan atau kompensasi diterima tanpa memenuhi amanah, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah ada. Sejarah Islam memberi banyak teladan tentang pentingnya usaha dan tanggung jawab.
Salah satu contohnya misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai bagian dari ketaatan, bukan sekedar rezeki. Kisah-kisah para sahabat dan para nabi mengajarkan bahwa bekerja dengan baik adalah bagian dari ibadah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Mari kita tarik pesan-pesan ke konteks kita sekarang di lingkungan tempat kita berada. Seperti contohnya seorang developer yang menulis kode dengan rapi, mematuhi standar dan jujur, itu sedang beribadah lewat pekerjaannya. Contoh lain seperti seorang sistem analis yang menyusun requirement dengan jelas, tidak asal lempar dokumen dan tim memahami kebutuhan. Itu juga sedang menunaikan amanah yang bernilai ibadah. Contoh lainnya seperti seorang staf administrasi yang menginput data sesuai SOP, transparan dan tidak memanipulasi laporan, juga beribadah lewat amanah kerjanya. Di sisi lain, jika menemukan tantangan, misalnya bug yang kompleks, keterbatasan resource, beban kerja tinggi, atau sistem yang belum pendekatan produktif bukanlah saling menyalahkan, melainkan mencari solusi bersama, seperti meningkatkan kompetensi, memperbaiki proses, kolaborasi, dan menjaga komunikasi yang jujur. Anggap tantangan tersebut sebagai ujian. Jika kita sibuk menyalahkan atau mencari kambing hitam, maka ibadah bisa gugur, karena niat dan sikapnya dari awal sudah salah. Dan jika sebaliknya, dengan saling tolong-menolong dan dalam kebaikan, maka ujian tersebut bisa memberkah. Intinya, kerja bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan untuk berkontribusi dengan integritas dan kualitas. Bila ada area yang perlu perbaiki, kita undang perubahan melalui etika kerja dan profesionalitas, bukan dengan sikap defensif. Sebagai penutup, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita bernilai ibadah. Yang pertama, memperbaiki niat, yaitu menjadi tujuan kerja sebagai sarana beribadah dan memberi manfaat. Selanjutnya, menjaga integritas, seperti konsistensi antara kata dan perbuatan, serta keterbukaan dalam laporan dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, yaitu terus belajar, melatih kompetensi, dan kerjakan dengan ikon atau profesional. Yang keempat, merawat amanah. Melihat tugas sebagai kepercayaan yang harus dijaga demi kebaikan bersama. Yang terakhir, membangun budaya kolaborasi. Bila ada masalah sistemik, perbaikan bersama lebih efektif daripada saling menyalahkan. Sahabat BSI yang dimulaikan Allah, dari pembahasan ini kita tarik kesimpulan, pekerjaan kita memiliki peluang besar atau potensi besar menjadi ladang pahala bila niatnya lurus, dilaksanakan secara halal dan sertai profesionalitas. Sebaliknya, ketika amanah kebaikan atau etika dilanggar, pekerjaan tersebut kehilangan kemuliaannya dan mungkin menimbulkan konsekuensi di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadikan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya, serta kekuatan untuk memperbaiki diri lingkungan kerja kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.